Kalau keunggulan saya, menurut saya tidak bisa saya tawarkan apapun. Saya ngomong keunggulan apapun, orang pasti bilang ini karena orang tuanya menjabat. Kalau orang tuanya tidak menjabat, keunggulan ini Tahun politik 2024 adalah momentum penting bagi generasi muda. Akankah momentum itu menjadi arah baru atau sebatas pergantian pemain baru? Dengan saya Muhammad Rafi, selamat datang generasi selanjutnya. Ya, selamat datang teman-teman semuanya di generasi selanjutnya bersama saya Muhammad Rafi dan Jelvin Tan. Apa kabar Bang? baik. Ya, Kabar jadi baik. teman-teman semua, Bang Jelvin Tan ini salah satu pemuda yang ingin melakukan sesuatu untuk perubahan di Kota Batam. Itu benar Bang ya? Betul. Ya, jadi Bang Jelvin Tan ini adalah calon legislatif untuk DPRD Kota Batam. Kalau boleh tahu Bang, dari mana? Dapil 1 Kecamatan Lubu Baja, Batam Kota. Oh ya, itu dari partai? Untuk sekarang ini dari Partai Nasdem. Oh, dari Nasdem. Jadi usia Mas sekarang berapa? Sekarang usia 27. 27 Untuk tahun ini 27. Iya, berarti 96 Bang ya? 96. Oh iya. 96. Kita boleh tahu Bang, Abang ini lulusan mana Bang? Saya kalau dari sekolah atau dari kuliah? Dari sekolah Bang. Dari sekolah. Kalau dari sekolah itu saya dari TK sampai SMA itu lulusan sekolah Yusudarso. Nah, Oh iya, ya dari TK sampai SMA lulus tuh saya selalu di Yusudarso. Terus kalau untuk kuliah kebetulan saya lulusan sarjana hukum dari Universitas Internasional Batam, magister hukum pun sama Di UIB juga. di UIB juga. Oh, sebaik teman-temannya tuh Bang, dari UIB. Teman-teman ya lumayan, UIB rame-rame juga lah. Iya. Ini Bang, menarik gitu. Ketika di usia 27 tahun Abang memutuskan untuk maju sebagai politisi. Sebenarnya sebagai generasi muda Bang, apa yang Abang harapkan untuk Abang bisa bawa gitu di sebagai politisi gitu Bang? Kalau untuk harapkan sih, saya berharap sih dengan adanya di dalam pemerintahan, kita bisa mengawasi apa yang istilahnya ada seperti kesalahan-kesalahan sistem lah. Ya, kita nggak bisa pungkiri di pemerintah itu pasti tetap ada sistem yang mungkin susah digunakan atau seperti susah untuk berkoordinasi antara dua pihak OPD seperti itulah. Ya, harapan saya sih saya bisa menjembatani terus membantu masyarakat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul yang berkaitan dengan pemerintahan. Jadi kegiatan Abang selama ini tuh? Kalau kegiatan sekarang saya berprofesi sebagai advokat, terus saya juga punya perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi. Oh iya. Jadi selain harapan tadi Bang, sebenarnya tujuan utama dari Abang masuk ke dalam politik ini apa Bang? Kalau tujuan ya, awalnya itu pasti lihat dari sosok orang tua. Oh, Satu, karena selama ini kan saya yang selalu membantu orang tua selama bahkan mungkin dari zaman sekolah saya sering bantu orang tua jaga usaha. Dulu kan orang tua berusaha. Jadi jaga usaha, jaga toko. Sampai beliau masuk ke dalam legislatif, saya pun masih sering bantu-bantu, tapi mungkin memang tidak rutin karena dulu saya masih kerja. Saya kerja sendiri lah, karena ingin mandiri kan. Sampai pada saat zaman pandemi lah, baru di situ pada saat beliau kena COVID, mostly kerjaan yang untuk istilahnya yang berhubungan dengan masyarakat, dia minta saya yang backup, saya yang follow up. Seperti itu, yang istilahnya saya menjembatani lah karena beliau tidak bisa pada saat itu kondisi tidak sangat memungkinkan untuk bekerja kan. Jadi saya yang selalu membantu. Ya dengan itu ya harapan saya sih bisa membantu masyarakat lah. Itu aja sih yang saya ingin seperti itu. Jadi fun fact teman-teman, Bang Jelvin Tan ini merupakan anak ya Mas Ya, dari betul. Pak Likai. Betul. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Batam. Jadi memang menarik gitu. Dari kecil Bang, apakah Abang dididik untuk masuk ke dalam politik atau bagaimana Bang? Kalau dari kecil sih tidak, tapi saya dulu orang tua bahkan masuk politik aja itu mungkin bisa dikatakan mungkin sudah cukup berumur. Ya. Karena beliau masuk aja sudah mungkin sekitar umur hampir 50.
Mungkin sekarang 58, ya sekitar 49-50 lah beliau masuk terjun dalam politik. Jadi dulu tuh tidak kepikiran beliau mau masuk politik, karena dulu beliau cuma sebagai pengusaha, mungkin seperti aksesoris kendaraan, aksesoris mobil, sama car wash. Beliau pada saat itu mungkin ada ke-trigger hal-hal yang istilahnya kenapa ada oknum pejabat yang bisa mendapatkan fasilitas yang spesial, sedangkan kita sebagai masyarakat umum kita tidak bisa istilahnya diprioritaskan. Seperti hal-hal itulah yang menjadi trigger untuk beliau untuk masuk ke politik. Nah, pada saat itu beliau sebelum masuk ke politik pun beliau hanya sampaikan beliau ingin saya istilahnya ya kalau mau bercita-cita apa ya silakanlah, tapi ya dia inginnya saya bekerja yang kerja yang gunakan pikiran dengan ilmu, bukan dengan istilahnya kalau orang bilang work smart not work hard. Istilahnya bekerja pintar bukan bekerja keras gitu. Bekerja keras ya contohnya mungkin harus hal-hal yang harus mengeluarkan keringat segala macam, karena gimana pun ambisi orang tua ingin anaknya bekerja yang lebih mudah tapi bisa sukses. Seperti itu. Jadi dulunya itu beliau mendidik sebenarnya awalnya memberi kebebasan. Sampai beranjak beliau sudah berumur, pas seiring berumur, seiring mungkin membantu masyarakat sampai ke trigger pada saat pandemi, beliau menanamkan niat, kalau enggak udah kamu lanjutin apa aja gitu kan. Oh jadi di awal-awal pandemi yang pas ketika Pak Likai juga terkena itu, jadi dari situ Bang? Dari situ baru saya ke trigger benar-benar serius untuk masuk ke politik. Kalau kepikiran untuk masuk politik ada atau tidak dari zaman sebelum itu sudah ada, tapi keseriusannya yang tidak ada. Keseriusan itu mulai pada saat beliau terkena COVID. Nah, itu di saat itulah, karena kenapa? Orang tua semua kena. Dari bapak, mama, sampai adik saya yang kecil, masih umur, pas itu masih umur nggak nyampe 10. Beliau semua kena, sisa saya bersama abang saya ada abang satu. Jadi sisa kami berdua lah yang di rumah. Terus kerjaan segala macam, abang saya kebetulan kerja, dia ada kerja ada timeline-nya lah. Jadi beliau lebih fokus kerjaan dia, saya lah yang bantu backup di luar seperti itu. Nah, dari situlah saya ngerasa saya pun butuh bantu orang tua saya, karena selama ini seiring berumur saya lihat pun saya takut satu sisi, karena tahulah orang tua seperti apa emosional beliau, ketegasan beliau. Disitulah saya ngerasa saya perlu bantu beliau, karena seiring berumur beliau tidak bisa begitu terus, emosional, ketegasan beliau pun capek kan gitu. Disitulah saya harus membantu sepenuhnya untuk dia. Dari situlah baru ke trigger, asik juga melihat pekerjaan beliau. Ada hal-hal yang istilahnya masyarakat kesulitan untuk mengurus, baik dari administrasi apapun, beliau selalu bisa bantu, selalu yang istilahnya mereka pergi ke loket, ke PTSP pun istilahnya ditolak, harus inilah, harus itulah, segala macam, tak bisa, tapi beliau bisa bantu menyelesaikan masalah tersebut. Karena masyarakat pasti tidak paham terkait surat-surat, siapapun, masyarakat susah untuk mengetahuinya. Karena kenapa? Mereka taunya hidup, cari uang, yang punya rumah, punya kendaraan, hidup tenang, sudah. Mereka mana pikir lagi kalau mau ngurus mungkin KTP, rusak, segala macam, mereka mau ngurusnya, mereka mana paham apa yang harus mereka siapin. Tapi beliau bisa selalu bantu. Seperti itu sih. Keseriusan tadi hadir ketika ada titik balik dari keluarga Bang yang terkena COVID tadi. Sebenarnya Bang, keseriusan apa yang Abang bawa? Apakah ada gitu Bang kepekaan Abang sebagai generasi muda Bang yang Abang harapkan dan Abang mau bawa gitu Bang sebagai generasi muda tadi Bang untuk perubahan politik dan dinamika yang ada di Kota Batam ini Bang? Kalau untuk apa yang saya bawa, saya seperti secara tidak langsung itu macam program ya. Kalau untuk saya, kalau tanya saya program, menurut saya tidak ada program yang bisa saya tawarkan, karena legislatif itu lebih ke fungsi pengawasan. Ya kan? Terus tapi harapan saya setelah saya istilahnya kalau memang ditakdirkan saya menang, saya lolos, harapan saya itu saya bisa membantu masyarakat dalam hal apapun selama itu benar.
Karena kenapa? Masyarakat seperti tadi saya bilang, masyarakat tuh banyak yang tidak memahami apapun, terutama hukum. Nah, kenapa saya ambil profesi advokat? Sembari masyarakat ada apa yang mereka tidak paham, mereka bisa tanya kepada saya. Saya konsultasi selalu tidak ada pungut biaya, selalu gratis. Apapun yang mereka alami, ada masalah apa, terkait dokumen, terkait masalah hukum, saya selalu bantu apa yang bisa saya bantu. Harapan saya sih itu, apa yang masalah yang timbul terhadap masyarakat, nah itulah yang bisa saya bantu mereka cari solusi. Bukan saya duduk diam, gitu. Bukan saya menjanjikan angin surga, seperti itu. Nah, jadi target abang sendiri bang untuk bisa masuk nanti komisi mana yang menjadi target abang? kalau target paling pasti karena saya lulusan Fakultas Hukum, ya pastinya saya inginnya di Komisi 1. Oh, iya. Terutama juga orang tua 2 periode, dua-duanya di Komisi 1 sejak awal. Saya dari dulu memang kemahiran juga lah mengikuti beliau, belajarnya di situ lumayan banyak. Nah, jadi harapan saya sih kalau saya lolos bisanya masuknya ke Komisi 1. Ini bang, kita kan juga melihat realitas nih bang. Banyak pemuda yang hari ini memandang politik itu apatis bang. Itu gimana menurut abang? Apatis maksudnya dalam segi konteks gimana? Dia tidak menganggap bahwa udah politik itu nanti aja lah. Ya. Itu gimana tuh? Kalau saya ini yang saya alami. Saya kan otomatis sekarang saya lagi membentuk tim sukses. Iya. Untuk saya mengajak cari orang anak muda untuk menjadi tim sukses aja di kalangan saya ya. Itu agak susah. Karena kenapa? Mereka merasa, aduh politik ini ribet. Mereka tidak ingin tahu, tidak ingin ikut campur. Terus apalagi terhadap politik ini, nanti saya dipanggil-panggil nggak ya? Nanti ada apa-apa nggak ya? Nah, mereka kadang takut. Nah, kadang tuh yang saya bisa lakukan untuk sekarang ini ya, saya sering kali mengubah topik. Mungkin sedang nongkrong, saya mengubah topik, kita bahas tentang berita yang hot sekarang. Nah, dari situlah saya pelan-pelan mengajak, istilahnya bukan mengajarkan juga ya, berdiskusi dengan mereka, seperti berita-berita hot terutama di tahun politik ya. Jadi istilahnya nongkrong tuh istilahnya nggak cuma bahas yang seperti mungkin pergaulan, pertemanan, otomotif ya kan, atau game. Saya sekarang lebih sering mengajak mereka untuk berbahas tentang berita, karena istilahnya mereka tidak mengetahui, mereka tidak memahami, tapi karena saya yang mulai mau masuk ke dunia politik, saya menggunakan analisa saya lah, saya bercerita dengan mereka. Nah dari situlah saya juga bisa menerima tanggapan-tanggapan dari mereka seperti apa politik di Indonesia ini. Nah, memang kalau bilang mereka tidak ingin tahu, mereka tidak ingin tahu. Anak muda tuh cuek. Makanya seperti saya bilang, bahkan di konstituen orang tua pun sampai sekarang ini, mereka pun tidak mau ikut campur masalah politik. Mereka tuh yang penting seperti saya bilang, saya cari uang, saya bisa beli rumah, saya bisa beli kendaraan, bisa hidup tenang bersama keluarga, sudah. Saya masalah lain kalian mau siapapun pejabat, saya nggak mau ikut campur. Seringkali saya temui seperti itu. Jadi ya kalau saya sih dengan sekarang ini saya mulai mendorong teman-teman untuk membahas politik. Supaya mereka juga mungkin seringkali ya sekarang apalagi di mana-mana kita anak muda pasti nonton YouTube. YouTube tuh kalau saya punya home-nya itu bisa dibilang sekarang ini 60% itu terkait berita. 40% ya mungkin otomotif lah, game lah, itu kita tetap ada kan gitu. Cuman seringkali itu saya buka tuh saya sudah bisa nonton berita. Jadi kadang tuh berita tuh kita tidak perlu nonton sampai habis. Istilahnya bukan habis tuh gimana? Beritanya 1 jam kita nonton 1 jam, nggak perlu. Kan ada cuplikan-cuplikan. Ada 3 menit, ada 4 menit, ada 5 menit. Nah, dari itulah kita pelajari gitu. Dari itulah kita analisa. Nah, teman-teman pun kadang ada juga yang mereka merasa karena mereka cuek selama ini, mereka tidak paham dengan politik, mereka ajak diskusi. Karena Jelvin, kamu mau masuk politik kan? Nah, kalau menurut kamu pandangan kamu seperti apa? Nah, dari situlah saya ceritakan, analisa saya seperti ini, ya kan? Nah, pertarungan politik sekarang seperti ini, dinamika politik ini seperti ini. Dari pengalaman-pengalaman yang saya dapat, karena sering berinteraksi sama orang tua juga, sering diskusi juga. Gitu. Nah. Oke bang, jadi itu menarik memang bang. Jadi realitas kita kawan-kawan ini memang sulit untuk diajak. Memang saya juga sepakat abang untuk kita mendorong teman-teman kita untuk setidaknya melihat saja gitu. Ya, betul. Jadi tapi juga di satu sisi bang, yang seperti abang dalam tanda kutip masuk ke dalam politik. Nah ini bagaimana tanggapan abang?
Maksudnya pemuda-pemuda yang hari ini terjun itu kan tidak sedikit juga Bang. Bagaimana Bang melihat realitas ini Bang? Kalau mau maju baik umur berapapun ya, selama sesuai dengan peraturan yang ada, sah-sah saja sebenarnya. Hanya saja kita harus bisa dari balik ke masyarakat lah, mereka menilainya seperti apa. Karena mau dibilang saya sebagai anak dari yang petahana, istilahnya incumbent, saya juga nggak bisa bilang 100% saya bakal jadi. Tapi hanya gimana lah kita meyakinkan, memberi kepercayaan kepada masyarakat supaya mereka bisa memilih kita. Anak muda ya, mereka yang ingin maju ya sebenarnya sah-sah saja, mereka mau maju, tapi tujuannya itu untuk apa? Tujuannya untuk berlaku baik atau untuk berkata untuk hanya ingin menduduki kekuasaan. Nah, seperti itu. Apakah duduk untuk menyombongkan diri, menyombongkan keluarga, untuk naik kasta gitu kan, istilahnya gitu ya. Nah, tapi ya menurut saya sah-sah saja, siapapun mau maju sah-sah saja. Tapi ingat, kalau untuk maju harapan saya sih lebih untuk berbuat baik. Pesan Abang deh terakhir untuk pencalonan Abang dan teman-teman yang tadi apatis tadi Bang terhadap politik, bagaimana pesan terakhir Abang deh buat mereka? Kalau saya sih menurut saya, maupun seringkali saya dengar seperti ini, presiden mau siapapun tidak terlalu penting untuk kita yang di bawah, di daerah istilahnya gitu. Menurut saya itu hal yang terbalik. Karena kitalah yang memilih seorang pejabat pemerintahan yang di atas. Nah, pemerintahan di atas itu mereka bisa bekerja atau tidak, kita yang bisa menilai sendiri. Terutama dengan belajar politik inilah, belajar histori inilah. Karena kan sekarang kita terutama anak muda ini gampang, Wikipedia semua ada. Saya tuh sering tuh malam-malam gak ada kerjaan, saya sering baca Wikipedia. Nah, mulai dari situ, telusuri dulu histori seseorang. Dia pernah menjabat seperti apa, dia pernah bekerja sebagai apa, ya kan, kesuksesan dia, apakah layak untuk dia dipilih, ya kan. Nah, dari situ kita harus belajar. Karena kenapa? Kalau umpamanya kita pilih tanda kutip salah orang, ya kan negara ini pasti hancur, ya kan. Ya harapan saya sih, anak muda mulai analisa politik, mulai belajar politik, mulai nonton berita. Tahu perlu tiap hari mungkin nonton yang hot hari ini aja nggak apa-apa. Terus kalau penasaran, karena kita nonton tuh penasaran, ini tuh sebagai dia tuh siapa? Kita bacalah Wikipedianya, bacalah profil dia, gitu kan? Kita anak muda sudah gampang. Kalau dulu kita hanya bisa dengar dari orang tua, dia tuh ini dulu sebagai ini, dulu tuh sebagai ini. Tapi sekarang tuh kita udah muda, kita semua media online ada, ya kan? Profil online semua ada, ya kan? Tinggal kita baca aja, kita analisa, apakah layak dia untuk dipilih. Nah, kalau pesan saya sih seperti itu. Belajarlah politik, analisa politik, nilailah seseorang. Jangan berkomentar, jangan menilai tanpa kita mengetahui orangnya seperti apa, dia itu seperti apa. Terakhir nih Bang, keunggulan apa yang Abang bisa tawarkan untuk secara pribadi Bang kepada mereka-mereka yang nonton untuk memilih Abang? Kalau keunggulan ya, keunggulan sih mau dikatakan, saya tidak bisa katakan saya sendiri pun unggul. Karena kalau saya katakan saya sendiri unggul, orang pasti di mana-mana bilang, dia mentang-mentang dia orang tuanya anggota dewan. Karena gitu kan. Nah, tapi yang saya bisa tawarkan untuk masyarakat sekarang, ya kan, bukan keunggulan lah. Apa yang saya bisa tawarkan? Saya bisa tawarkan konsultasi hukum gratis. Apa yang saya ketahui, apa yang saya pelajari selama kuliah, sampai saya bekerja, sampai pengalaman saya mengikuti orang tua, saya masih bisa. Kalau ada yang berhubungan dengan saya masih bisa langsung tawarkan. Kalaupun yang saya tidak bisa saya langsung tawarkan, saya masih punya senior lah yang akan membackup saya, ya kan. Saya bisa berikan konsultasi gratis. Kalau mau dibilang keunggulan, ya keunggulan, saya ngomong apapun ya, itu dianggapannya itu karena orang tuanya. Nah, ya kalau untuk saya pribadi yang bisa saya tawarkan itu seperti itu, karena profesi saya sebagai seorang advokat. Apa yang saya bisa beri solusi, beri saran, ya itulah yang akan saya lakukan. Apa yang mau dikonsultasikan, ya silahkan. Kita bisa pecahkan masalah sama-sama. Ayo, gitu.
Kalau keunggulan saya, menurut saya tidak bisa saya tawarkan apapun. Saya ngomong keunggulan apapun, orang pasti bilang ini karena orang tuanya menjabat. Kalau orang tuanya tidak menjabat, keunggulan ini disampingkan, betul kan? Betul. Untuk Bisa saya jadi. pribadi sebagai profesi advokat, saya bisa menawarkan konsultasi hukum gratis. Karena apapun yang saya kerjakan pasti tetap orang bilang karena orang tua. Itulah. Baik Bang, terima kasih Bang Jelvin atas waktu dan jawaban-jawaban yang memang mungkin menjadi nilai tawar Bang. Sip. Bagi teman-teman yang menonton dan menyaksikan generasi selanjutnya hari ini. Terima kasih, saya Muhammad Rafi dan Jelvin Tan pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih. Oke Bang, thank you Bang.